Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya perkenalkan nama saya Alkapis Makairani dan juga saya Alfian Sukmadewanto. Kami berdua akan mewawancarai seorang pengusaha UMKM yang berada di pusat kota Yogyakarta. Langsung aja nih, teman-teman pasti penasaran. Kita langsung kenalan sama ownernya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak, maaf banget mengganggu waktunya. Di sini kami bermaksud untuk mewawancarai Bapak sebagai owner dari UMKM Bakpia Patok Yola. Nah, langsung saya mau kenalan dulu sama Bapak nih, mau kenalan sama Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Agus Kusumanto. Oke, bisa dipanggil Pak Agus berarti ya? Ya. Oke, Bapak Agus, apa sih jenis usaha yang Bapak jalani sekarang itu? Kan kita udah tahu nih, ini makanan. Terus kenapa Bapak milih bakpia sebagai suatu usaha untuk dikembangkan, untuk yang gunanya pasti itu akan mendapatkan sebuah income, sebuah pendapatan juga. Kenapa Bapak milih bakpia tersebut untuk dijadikan usaha itu? Ya, karena bakpia, saya kan tinggal di sini kan memang wilayah sini sentranya bakpia ya, di wilayah Patok ini. Jadi saya memilih usaha bakpia karena memang sini memang tujuan untuk oleh-oleh bakpia, sentranya bakpia di sini. Oh, kalau boleh tahu Bapak udah berapa tahun Pak? Saya mulai usaha ini tahun 2003. Udah lama, hampir 20 tahun, hampir 20 tahun Ya, kurang lebih lah. Terus untuk bakpia ini Pak, kan di sekitar Bapak kan juga banyak nih Pak yang jualan bakpia juga. Ya. Itu jadi sebuah kesulitan gak sih untuk Bapak sendiri untuk, aduh aku mau usaha tapi di tengah-tengah orang-orang yang lagi usaha juga. Itu kira-kira Bapak pernah gak sih Pak kayak, aduh gak jadi deh, atau misalnya saya gak jadi buka usaha ini deh, jadi saya pengen usaha yang lain gitu? Oh, enggak. Karena memang sini sentralnya pasti semua laku lah, berjalan lah. Tapi pernah nggak Bapak kayak misalnya adu mulut sama pengusaha lainnya sebelah sini, misalnya di daerah sini Pak, adu mulut, atau misalnya pernah kayak rebutan pelanggan gitu Pak misalnya? Ya, alhamdulillah enggak, karena kan di sini udah ada paguyubannya. Oh gitu. Satu paguyuban, jadi untuk harga memang udah diseragamkan. Jadi saya kira kalau untuk pelanggan kan itu tergantung konsumennya ya, dia mau beli di mana, ya cocoknya di mana. Nanti kalau cocoknya misalnya tempat saya, ya besok lagi pasti belinya ke tempat saya, nggak mungkin ke lainnya. Nah, rezeki juga nggak kemana ya Pak ya? Udah takdirnya pasti dapet aja gitu. Silakan Mas Fian. Dari yang mana? Modal. Untuk modal awal Bapak dalam membangun usaha ini dari mana? Modal sendiri ya, mulai dari kecil-kecil lah, nanti hasilnya buat tambah modal, hasilnya tambah modal gitu, terus berkembang. Dulunya yang semua alatnya masih manual, hasilnya buat beli alat yang lebih modern, yang semuanya sekarang pakai mesin. Dulu kan masih manual, pakai tangan, pakai tenaga lah, sekarang udah pakai mesin semua. Jadi berjalannya waktu dengan pendapatan dari Bapak juga Bapak bisa bisa kayak memperbaiki ya Pak ya, bisa mengupgrade cara Bapak berjualan atau misalnya alatnya gitu. Benar-benar. Terus tadi Bapak ide bisnis ini karena dari awal emang udah niatnya bikin ini ya Pak ya. Kira-kira Bapak nantinya selain bisnis bakpia ini ada bisnis lain nggak Pak yang pengen Bapak kembangkan, misalnya kayak geplak atau yang lainnya gitu? Dulu pernah sih ada usaha lain selain bakpia, kan ada oleh-oleh juga, yangko, dulu bikin yangko. Cuman kan karena di samping cari tenaganya kurang, agak susah, tempatnya itu butuh tempat yang lebih gede.
makanya yang lebih banter kan yang bakpia, ya udah saya kembangkan yang fokus ke bakpia aja, makanan lain enggak. Jadi fokus satu usaha. Terus untuk di toko bapak sendiri nih, di tempat produksi sendiri itu kira-kira ada berapa karyawan Pak? Bapak menggait berapa karyawan untuk kerjasama dengan Bapak? Kalau karyawan saya nggak banyak, karena ini semua dikerjakan satu keluarga. Ya istri saya, anak saya bantu, adik saya bantu. Memang ada karyawan yang bantu, memang nggak banyak. Jadi kalau karyawan sendiri itu Bapak nggak kayak terkhususkan untuk cari karyawan untuk bantu gitu ya Pak? Ya. Jadi keluarga juga bisa. Jadi saya nggak tergantung sama karyawan, biarpun nggak ada karyawan pun tetap berjalan karena semua udah bisa ngerjakan sendiri. Bisa hemat uang juga ya Pak ya, berarti ya Pak ya, itulah. nggak ngeluarin uang banyak gitu untuk nyewa si karyawan ini. Terus ini Pak, kelebihan apa sih yang tempat Bapak punya, misalnya bakpia yang Bapak buat itu kelebihan dari toko lain Pak? Misalnya ada rasa yang lebih banyak, atau misalnya ada dari tekstur bakpianya ada yang lebih lembut atau bagaimana Pak? Ya kalau saya memang dari awal memang kalau kita untuk memuaskan konsumen itu harus dibikin semaksimal mungkin, dari rasa, dari penampilan. Makanya saya sekarang, dulu memang saya cari konsumen sampai di jalan-jalan itu, cuman sekarang udah banyak pelanggan, saya nggak perlu cari konsumen, konsumennya yang mencari saya ke sini. Berarti emang udah merintis dari bawah ya Pak ya? Ya. Sekarang udah alhamdulillah udah menghasilkan sesuatu Ya. yang lebih baik dari Tapi sebelumnya. saya harus menjaga kualitas. Betul. Tentunya Bapak juga nggak mau mengecewakan pelanggan. Ya, soalnya sekali kecewa pelanggan nggak mungkin balik Iya. lagi ke sini. Betul. Saya setuju itu Pak. Terus kan Bapak buat bakpia nih, terus nanti bakpia itu Bapak jual ke jalan atau Bapak jual ke toko-toko oleh-oleh, atau Bapak emang jualan juga di sini atau gimana Pak? Saya di sini, outlet saya juga di sini, produksi di sini, saya di sini juga jualnya, nggak nitip, nggak jual ke luar, nggak nawar-nawarin keluar lagi, karena udah pelanggan itu kalau mau beli ya udah langsung masuk ke sini, ada yang tinggal telepon saya nganter. Dan sekarang juga kan saya nggak cuman mengharapkan dari pelanggan itu juga, sekarang kan sudah zamannya main online. Benar. Ya. Oh ini Pak, mengenai online Pak, sekarang kan teknologi juga udah canggih. Untuk segmen pasar sendiri yang Bapak tuju tuh untuk tentunya pasti untuk orang yang lagi nyari oleh-oleh ya Pak ya. Selain itu untuk siapa aja Pak, atau untuk warga sekitar atau gimana? Ya terutama orang-orang dari luar yang berkunjung ke Jogja itu. Wisatawan ya Pak ya. Wisatawan. Kalau untuk Bapak jualannya sendiri itu di sini aja, atau Bapak punya akun sosial media untuk Bapak sharing tentang penjualan Bapak, misalnya di update story WhatsApp misalnya, atau misalnya Bapak punya Instagram, atau Bapak bisa share di Facebook atau gitu. Bapak untuk sosial media gitu punya nggak Pak? Ada. Saya di Facebook ada, WhatsApp. Teman aku nanya sama bapaknya, dan Bapak Agus juga merespon dengan sangat luar biasa. Kita juga mendapatkan jawaban yang banyak juga untuk teman-teman, misalnya nanti mau buka usaha bisa terinspirasi dari Bapak Agus. Keren banget sih. Selanjutnya teman-teman, sekarang giliran Mas Wian. Mas Wian bakal nanya tentang produknya, tentang produknya, harga, rasa, dan lain-lain. Silakan Mas Wian. Baik. Untuk produk bakpia sendiri ini, atau mungkin ada variasi rasa ya untuk produk bakpia, apa saja untuk variasi rasanya? Kalau pertama kali saya usaha bakpia itu rasanya cuma 2 rasa, yang basah bakpia kacang hijau sama bakpia kumbu hitam. Memang dari dulu kan bakpia itu cuma itu, cuman untuk lebih biar agak ada variasi,
kita bikin bakpia yang rasa durian, keju, coklat, stroberi. Tapi dengan berjalannya waktu kita lihat mana yang lebih laku. Ternyata yang lebih laku itu kan cuman yang basah, kacang hijau sama kumbu hitam. Kalau yang keju sama coklat itu bakpia kering. Terus yang durian sama stroberi kurang laku, makanya untuk durian sama stroberi sekarang sementara saya nggak produksi itu. Untuk dari beberapa varian tadi, kira-kira untuk masa expirednya berapa? Untuk yang bakpia basah seperti yang kacang hijau original itu sama kumbu hitam itu 6 hari, maksimal 1 minggu 7 hari. Untuk yang kering seperti keju coklat itu 2 minggu, paling lama 1 bulan itu bisa. Untuk kira-kira satu kotaknya itu berapa isi atau jumlahnya dan harganya itu berapa? Untuk satu kotak ada yang isi 15, ada yang isi 20. Ini untuk harga sekarang ya, karena bahan-bahan sudah naik, juga bahan juga ada yang sulit dicari. Itu yang isi 15 itu sekarang saya harga 20.000, yang isi 20 itu 25.000. Awal saya buka itu harga masih 5.000 tapi dengan berjalannya waktu sudah berapa tahun itu sekarang udah 25.000 yang isi 20.000 yang isi 15. Tadi kan kalau manual beli langsung ke outlet harga kan 5.000 yang isi 20. Kalau misalkan tadi di online kan lewat aplikasi online gitu, untuk harga berapa ya? Saya yang isi 28.000. Itu semua Cuma rasa sama harganya, cuman isinya aja. Kalau yang isi 20 itu, kalau yang langsung ke sini 25, kalau yang isi 15 20.000 itu. untuk online kan pasti ada voucher terus diskon. Nah, apakah kalau langsung beli ke outletnya itu apa ada potongan juga kalau misalnya beli banyak gitu? Ya, nanti ada potongan Ada. ya. Apa ada pertanyaan yang disampaikan lagi untuk Kak Alka? Oke. Aku jadi sangat fokus nih teman-teman. Di sini tuh ada kayak poster gitu, hemat di mana-mana, cashback 40% pakai GoPay. Jadi untuk payment, untuk pembayaran itu bisa lewat GoPay ya Pak ya? Bisa. Lewat GoPay. Sekarang udah modern ya Pak ya, Yeah. bisa lewat GoPay. Jadi teman-teman juga misalnya entah punya usaha bisa nih terinspirasi dari apa namanya? QRIS itu sih. Ya. QRIS itu. Jadi bisa paymentnya bisa lewat handphone teman-teman. GoPay bisa, ShopeePay ada. ShopeePay juga bisa. Ya. Dapat cashback juga tentunya teman-teman. Terus ini Pak, pernah nggak sih Pak selama Bapak buka usaha tuh dapat kayak komplain dari yang beli? Pernah nggak Pak dapat komplain gitu Pak? Terus cara Bapak untuk menanggulangi atau cara Bapak ngerayu si pembeli itu gimana sih Pak? Biasanya ya dulu awal-awal tuh ada ya komplain-komplain. Mungkin ada yang komplain terlalu kemanisan, ada yang kurang manis. Ya kadang orang itu beda-beda ya seleranya, ada yang suka manis, ada yang enggak. Ya saya kasih pengertian. Kalau untuk itu kan udah standarnya segitu saya. Jadi ya gimana caranya aja untuk meyakinkan konsumen itu. Nanti Biasanya itu yang dikomplainkan manis sama kurang manis. Nah, memang kan ada yang senang manis, ada yang enggak. ya itu dari diri sendirinya Pak ya. Kalau itu selera orang-orang. Tentunya juga Bapak dengan hal yang seperti itu, komplain dari pembeli-pembeli seperti itu, pastinya Bapak nanti bakal lebih meningkatkan kualitasnya Pak ya tentunya, Ya itu. supaya pelanggan itu juga tertarik kembali gitu teman-teman. Ini Pak, sekarang kan udah di penghujung acara nih, udah banyak nih pertanyaan yang saya tanyain. Kapan juga pasti Bapak bosen kan Pak dengerin saya ngomong. Oh ya, sampai Gini Pak, sekarang kan anak milenial tuh juga
buka usaha Pak, banyak yang buka usaha kecil-kecilan, misalnya kayak buka makanan, kayak Bapak pengusaha makanan, terus misalnya ada pengusaha jilbab dan lain-lain, atau gimana. Bapak ada nggak sih pesan untuk pengusaha-pengusaha baru seperti untuk mereka dari Bapak yang sudah merintis dari tahun 2003 teman-teman, udah hampir 20 tahun. Gimana Pak, ada pesan kesan atau selama Bapak berjualan Bapak ada punya pesan atau misalnya ada yang pengen Bapak sampaikan deh untuk pengusaha muda sekarang? Ya kalau karena saya bidangnya di makanan, khususnya yang usaha makanan, jangan takut berinovasi, mencoba, jangan ragu-ragu, langsung dicoba aja, nanti lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya kurang ya dicoba lagi terus, jangan menyerah, dan jangan pernah mengecewakan konsumen, karena kalau konsumen sekali kecewa nggak mungkin akan datang lagi. Tuh, jaga untuk pelayanan konsumen. Nah, kalau makanan itu rasa itu nomor 2, yang penting pelayanan dulu. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus atas waktunya. Maaf Ya, banget Pak ganggu. sama-sama. Misalnya Bapak mau pergi tapi ada kami gitu Pak. Maaf banget Pak Nggak ganggu. apa-apa. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Apabila dari kami berdua juga ada kesalahan saat berkata-kata atau salah berucap, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.